Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kasawmi Juara yang beranggotakan saya Murtado, Aris, Iqbal, Hafiz dan juga Diva. Dalam mata kuliah Strategi Manajemen, berikut penjelasannya. Kasawmi Juara adalah merek produk pangan yang berfungsi sebagai makanan alternatif pengganti nasi. Nama ini berasal dari nama makanan lokal suku Buton di Sulawesi Tenggara, tepatnya berasal dari wilayah Wakatobi. Bertujuan membangkitkan kembali cita rasa lokal sebagai bentuk penghargaan pada kebudayaan Nusantara, menyediakan pangan produk yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah foto produk Kasawmi Juara yang memiliki 4 varian. Moto kami ialah pangan Nusantara mendunia dengan tagline membuat harimu lebih baik. Visi dan misi Kasawmi Juara. Visi Kasawmi Juara yaitu membangkitkan kembali cita rasa lokal di seluruh penjuru Nusantara demi tercapainya kecukupan pangan pokok dan menjadikan Indonesia sehat pada tahun 2030. Misi Kasawmi Juara yang pertama yaitu membantu UKM dalam branding, marketing, dan peningkatan kualitas produksi. Yang kedua, melakukan pendekatan pada komunitas gaya hidup sehat. Yang ketiga, yaitu membentuk divisi riset independen. Yang keempat, yaitu memaksimalkan cakupan distribusi dan supplier bahan baku. Yang kelima, memastikan segala sumber daya yang tersedia berasal dari dalam negeri. Selanjutnya ialah SWOT analysis. Ini merupakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada bisnis yang kami jalankan. Baik, saya Muhammad Hafiz Faras dari Kasawmi Juara. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT perusahaan kami, lebih tepatnya internal factor evaluation. Untuk strength di perusahaan kami yaitu bahan utama yang mudah didapat untuk produk kami Kasawmi Sehati. Di sini kami memberikan bobot 0,07 karena mudahnya bahan didapat. Lalu ada harga yang terjangkau untuk customer kami. Di sini kami menaruh bobot 0,08. Lalu keanggotaan yang berkualitas pada masing-masing bidang di perusahaan kami. Kami menaruh bobot di sini 0,0. Lalu di Kasawmi Juara juga produk yang bernilai gizi tinggi. Kami mengutamakan kesehatan ya, kualitas di produk kami. Jadi kami menaruh bobot 0,015. Lalu ada desain kedai yang unik. Untuk desain kedai yang unik ini di Kasawmi Juara kami menaruh bobot 0,14. Lalu untuk weakness-nya bagi perusahaan kami yaitu relasi pemasaran yang belum luas. Maka dari itu kami menaruh bobot 0,01. Lalu proses produksi yang terlampau lama. Di sini kami menaruh bobot 0,13. Lalu ada dukungan alat produksi yang terbatas. Di sini karena keterbatasan alat produksi jadi kami menaruhnya 0,08. Lalu belum mempunyai bahan hukum. Perusahaan kami belum mempunyai badan hukum. Jadi kami menaruh bobot 0,7. Lalu weakness kami juga ada jangkauan distribusi sedikit. Di sini kami menaruh bobot 0,012. Perkenalkan, nama saya Aris Ajid Bustomi. Di sini saya akan menerangkan analisis SWOT spesifik tentang opportunity dan threat perusahaan kami yang memproduksi Kasawmi. Yang pertama yaitu pesaing yang belum mumpuni. Ini kami ambil karena belum banyak, bahkan hampir tidak ada produsen Kasawmi di luar Pulau Sulawesi. Bobotnya sekitar 0,19%. Yang kedua yaitu peluang pasar yang masih luas, yaitu keberadaan Kasawmi yang hanya dikenal masyarakat Sulawesi ini berpeluang besar dalam pemasarannya di luar Pulau Sulawesi. Jika melihat dari potensi gizi Kasawmi yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia, ini bobotnya sekitar 0,11%. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Seiring
Kembangnya zaman, informasi seputar dunia kesehatan lebih mudah untuk didapat. Dibuktikan dengan adanya munculnya berbagai macam komunitas gaya hidup sehat dan mulai adanya ketersediaan akan makanan organik. Ini bobotnya sekitar 0,09%. Terus yang keempat yaitu masyarakat Indonesia bersifat konsumtif pada produk baru. Sebagian besar masyarakat Indonesia memang tertarik untuk membeli produk-produk luaran terbaru. Hal ini tercermin dari menurunnya marginal propensity of save (MPS) dalam 3 tahun terakhir dan naiknya marginal prosperity of consume (MPC). Ini bobotnya sekitar 0,06%. Terus yang kelima yaitu gaya hidup masyarakat yang senang makan di luar rumah. Ini beberapa riset terakhir dari beberapa riset itu mengatakan bahwa orang pedesaan dan orang perkotaan itu lebih senang makan di luar daripada di rumah. Ini bobotnya sekitar 0,05%. Terus analisis trade-nya yang pertama yaitu daya minat konsumen. Kaswami yang merupakan makanan lokal dengan gizi baik ini memiliki rasa yang asing bagi beberapa orang yang belum pernah mengkonsumsinya sama sekali. Maka dari itu kekhawatiran kami akan minat konsumen menjadi pusat perhatian kami akan pemasarannya. Ini bobotnya sekitar 0,09%. Terus yang kedua munculnya produk lain yang sejenis. Ini kelak bila Kaswami ini mampu menjadi pesaing pangan utama masyarakat Indonesia yaitu nasi, maka kemungkinan besar akan muncul pesaing-pesaing lain yang akan menjual produk yang sejenis dengan kami. Ini bobotnya sekitar 0,12%. Terus yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Pada produksi Kaswami ini masih menggunakan alat dan bahan tradisional dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka untuk menyimbangi perkembangan zaman diperlukan penggunaan teknologi terkini dan memudahkan produksi. Tapi belum tersedia teknologi tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh produksi Kaswami ini. Ini bobotnya sekitar 0,18%. Yang keempat, adanya pandemi membuat penjualan turut menurun. Adanya COVID ini membuat seluruh produksi nasional itu mengalami penurunan signifikan. Tidak halnya dengan Kaswami ini juga. Ini bobotnya sekitar 0,05%. Terus yang kelima yaitu penjualan produk memang tinggi, tapi ditakutkan hanya tren sesaat. Sebagian besar masyarakat Indonesia memang tertarik untuk membeli produk-produk keluaran terbaru dan mereka berbondong-bondong untuk mencari atau mencoba produk baru. Tetapi kita ketahui bahwa itu cuman sebentar. Ini bobotnya sekitar 0,06%. Sekian dari saya. Salam. Dari internal factor evaluation dan juga external factor evaluation, kami mengambil 2 bobot yang paling tinggi lalu merumuskan strategi seperti berikut. Yang pertama ada strategi SO, yaitu memasarkan Kaswami dengan mengedepankan nilai gizi tinggi dan memasarkan Kaswami secara aktif langsung dan lebih aktif. Berikutnya itu strategi WO, walaupun produksi kami terlampau lama tetapi dengan terbukanya peluang pasar dan pesaing yang masih sedikit akan memudahkan kami dalam menjual Kaswami ini. Lalu ada strategi ST, meskipun belum menggunakan teknologi terkini dalam produksinya, dengan adanya tenaga-tenaga profesional sangat membantu jalannya produksi. Dan ada strategi WT, ini untuk memenuhi jangkauan distribusi yang sedikit dan juga proses produksi yang lama dibutuhkan pembaharuan sistem, teknologi, dan tenaga kerja. Salah satunya yaitu melalui pemasaran digital atau platform online. Lalu strategi yang akan dituju, kami mengutamakan pembaharuan sistem teknologi dan tenaga kerja, yaitu melalui pemasaran digital ataupun platform online. Ini dalam memenuhi jangkauan distribusi yang sedikit dan juga proses produksi yang lama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.